Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Kita bisa kembali melanjutkan bahasan Kitab Tauhid, buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab-bab yang berkaitan dengan permasalahan sihir. Kita sudah jelaskan bagaimana para dukun, para tukang sihir, bagaimana tipu muslihat yang mereka lakukan, itu sudah selesai. Maka pada malam hari ini kita akan masuk pada bahasan yang baru, masih berkaitan dengan permasalahan sihir, namun lebih kepada bab majaa fin nusrah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan nusrah. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nusrah atau an-nusrah secara bahasa itu artinya adalah al-fatah, yaitu membuka. Atau juga bisa bermakna at-tafriq, memisahkan, atau al-kashaf, menyingkap, atau al-bastu, menguraikan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hallu sihri bis sihir. Secara istilah nusrah artinya adalah menghilangkan sihir dengan sihir, mengobati sihir dengan sihir. Ini yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Juga sebagian menyebutkan hallu sihri anil mashur. Yang dimaksud dengan nusrah adalah menghilangkan sihir dari orang-orang yang terkena sihir. Alias berobat dengan sihir, datang ke dukun, minta supaya orang yang terkena sihir disembuhkan penyakitnya. Jemaah sekalian, tentang permasalahan nusrah ini disebutkan dahulu dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyebutan nusrah datang dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang peristiwa Nabi disihir oleh seorang Yahudi, Labid ibn al-A'sam. Nabi disihir. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afala anta nasyarta ya Rasulullah?" Afala tanasyarta? Apakah engkau tidak melakukan nusrah wahai Rasulullah? Maksudnya apakah engkau tidak melepaskan sihir ini dari dirimu? Nah, dari hadis ini para ulama menyimpulkan ternyata nusrah itu terbagi menjadi dua. Bismillah. Nusrah terbagi menjadi dua. Pertama, nusrah masyru'iyah, nusrah yang disyariatkan. Jadi mengobati sihir
dengan hal yang disyariatkan. Contohnya apa? Ruqyah, doa-doa, obat-obatan. Ini nusrah yang disyariatkan. Jadi nusrah itu artinya sebenarnya menghilangkan sihir. Namun dari sisi caranya bagaimana ada dua. Pertama dengan cara ruqyah, dengan cara berobat, dengan cara doa-doa yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan menjadi bahasan kita. Tapi yang menjadi bahasan kita dan yang dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nusrah yang kedua. Yaitu nusrah yang tidak disyariatkan. Alias mengangkat sihir dengan bantuan sihir. Ini yang dibahas oleh para ulama. Bagaimana hukumnya menghilangkan sihir dengan sihir. Baik jemaah sekalian, menghilangkan sihir dengan sihir, kalau kita melihat dari penjelasan para ulama, maka hukumnya terbagi menjadi dua. Ada ulama yang mengatakan hukumnya mutlak haram, tidak boleh. Tidak boleh menghilangkan sihir dengan sihir, tidak boleh. Ini di antara pendapat para ulama mutaqaddimin seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengharamkan. Ibnu Taimiyah mengharamkan. Kemudian sebagian dari mazhab Hanabilah, Maliki, Syafi'i juga mengharamkan. Tapi kalau ulama kontemporer yang mengharamkannya seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim, kemudian Syekh bin Bas rahimahullah, dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Mereka mutlak mengharamkan kalau sakit, kalau kena sihir, tidak boleh berobat dengan sihir. Cari dukun yang paling canggih di kampung antum, berobat sama dia, hukumnya tidak boleh. Ini pendapat yang pertama. Karena konsekuensinya apa? Kita pasti datang kepada dukun. Sedangkan Nabi mengharamkan kita datang sama dukun. Yang namanya orang berobat pasti datang ke dukun. Dan Rasul mengatakan, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun dan membenarkan apa kata dukun, dia kufur dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga orang yang berobat dengan sihir, mengangkat sihir dengan sihir, otomatis pasti melakukan syirik. Dan syirik jelas hukumnya haram. Pasti dukun akan mengatakan potong sembelihan ini atas nama jin ini, setan ini. Otomatis orang yang datang ke dukun dan mengangkat sihir dengan sihir pasti melakukan syirik. Ini dalil para ulama yang mengharamkan. Apakah ada yang membolehkan jemaah? Ada nggak kira-kira Pak? Menurut logika antumnya dulu. Ada nggak ulama yang membolehkan? Ada. Sebagian para ulama ada yang mengatakan hukumnya mubah. Boleh. Seperti Ad-Dardir Al-Maliki, dia mengatakan dalam Syarah Kabir, beliau mengatakan la yastati'u 'aqilun yu'minu billah an yaqula fihi annahu laisa bi kufrin wa amma ibtaluh fa in kana bi sihrin mithlih fakadzalika illa fala. Kata beliau, adapun menghilangkan sihir dengan sihir maka hukumnya juga kekufuran. Namun jika tidak dengan sihir maka tidak mengapa. Nah ini maksud saya ini pendapat ulama yang tadi mengharamkannya. Adapun pendapat yang membolehkan, mereka berdalil dengan dua hal, paling tidak dengan dua hal. Pertama, mereka berdalil bahwasanya, ini di antara ulamanya adalah seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dari mazhab Hambali, kemudian Al-Mardawi, Ibnu Muflih Al-Buhuti, Imam Al-Muzanni. Ini mereka cenderung mengatakan hukumnya boleh dengan dua alasan. Alasan yang pertama, mereka membolehkan karena itu berobat. Alasannya karena kita berobat. Mereka memisalkan yang namanya orang kalau sakit harus diobati. Dan mereka mengatakan orang kalau kena sihir, kalau dibiarkan dia bisa mati. Berarti kalau dia tidak berobat, maka dia membinasakan dirinya sendiri. Alasan mereka yang pertama
mereka ambil dari hukum berobat. Nanti kita ada bantahannya ini. Ini pendapat yang lemah ini ya. Pendapat yang kuat, pendapat yang pertama, hukumnya haram, tidak boleh. Alasan yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya hukumnya darurat. Hukumnya darurat. Nah, ini juga tidak tepat ya. Kalau dikatakan darurat, berarti tidak ada alternatif yang lain. Sementara kita bisa menghilangkan sihir dengan cara ruqyah. Jadi nggak bisa dikatakan darurat. Oh ini darurat ini, karena kalau seandainya kita nggak datang berobat kepada dukun, ke tukang sihir, karena mereka yang tahu buhulnya dan seterusnya, maka alasan darurat pun tidak tepat. Karena ada solusi yang kedua, berobat dengan cara ruqyah atau doa. Mereka juga tambahkan alasan yang berikutnya, yang juga menjadi bantahannya adalah, mereka mengatakan darurat, taruhlah itu darurat. Tetap para ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena hasilnya belum tentu. Karena hasilnya belum tentu. Walaupun mereka berdalil dengan orang kalau di tengah hutan, kemudian dia kelaparan, udah mau mati, dia lihat babi. Boleh nggak dia makan? Boleh. Apakah kalau dia makan babi, dia hilang kenyangnya? Hilang rasa laparnya? Hilang. Berarti boleh. Ini saya sampaikan lagi ya. Ada orang kelaparan. Kalau dia tidak makan babi, hanya itu yang ada, bangkai misalnya, dia bisa mati. Ini kan darurat nih. Tapi dengan dia memakan babi, dipastikan hilang rasa laparnya. Maka pada saat itu boleh dia makan babi. Kasih kecap sedikit. Ini contoh aja, contoh ya. Nah, maksud anak kalau seorang darurat nggak ada masalah. Karena dia pasti merasa dirinya akan hilang rasa laparnya. Nah, adapun makanya para ulama mengatakan kalau ada orang kehausan, kemudian dia minum khamar, maka ulama khilaf. Karena khamar itu tidak bisa menghilangkan dahaga. Orang bahkan kalau minum khamar, yang ada makin haus. Katanya begitu. Nggak tahu bagi yang pengalaman ya. Katanya makin haus. Sehingga sebagian ulama mengatakan sehaus apapun tidak boleh seorang minum khamar. Tapi kalau diambil air yang ada najisnya dan itu memang bisa membuat hilang dahaganya, maka dalam kondisi darurat boleh. Nah sama seperti ini, orang yang berobat mengangkat sihir dengan sihir, tidak ada kepastian sembuh. Ini sama kayak orang pemilu, sama itu. Apa bedanya? Tanya sama antum, apa bedanya? Kalau antum meyakini antum tidak nyoblos, Indonesia pasti si A semua, antum coblos nggak apa-apa. Dibahas sebelum pemilu bagus ini. Tapi kalau sudah pemilu, lain lagi nanti fitnahnya. Orang bilang darurat dari mana? Dan disebarkan, digoreng semua berita. Ya akhi, kalau kita nggak coblos nanti begini-begini. Pasti atau tidak? Kalau tidak pasti, itu tidak darurat. Wahai ustadz. Gitu. Nggak darurat itu. Makanya fatwa itu sesuai dengan yang bertanya. Jangan fatwa di negeri lain dipakai untuk di Indonesia. Dan kita sepakat pemilu itu adalah pesta kekufuran teman-teman. Sepakat itu. Jadi jangan bergampangan mengatakan, oh ini darurat, Kita hati-hati berbicara tentang agama Allah tanpa hak. Darurat itu, antum tidak coblos, besok antum dibinasakan, itu darurat itu. Jadi terkadang seorang berlebih-lebihan dalam meletakkan kaidah-kaidah. Nah sama di sini, ya, kalau seorang dia berobat dengan sihir, mengangkat sihir dengan sihir, tidak ada kepastian dia sembuh, maka itu tidak dikatakan darurat. Ya. Itu tidak dikatakan darurat. Sehingga pendapat yang kedua ini, pendapat yang sangat lemah. Walaupun di situ ada ulama-ulama besar seperti Ibnu Qudamah, ya, ada Al-Buhuti, ada Imam Al-Muzanni. Mereka berijtihad, tapi ijtihad mereka salah.
dan kita mengambil fatwa dari para ulama yang lebih dekat daripada dari kebenaran. Jadi terlihat bagi kita yang namanya kebenaran itu pasti satu, tidak pernah menjadi dua. Anak terlintas sedikit pemilu, sedikit, tiba-tiba aja ini. Sebagian orang, okelah dia mencoblos. Antum silakan baca fatwa ulama itu. Mereka yang membolehkan hanya mengatakan coblos pulang, udah. Tidak ada yang ikut-ikutan dengan pesta demokrasi, nggak ada Pak. Sekarang kan enggak. Ikut-ikutan dengan kampanyenya, ikut-ikutan dengan ritual-ritualnya. Ulama yang membolehkan hanya mengatakan kalau seandainya memang darurat coblos pulang. Tapi realita yang terjadi, seorang bela-belaan memati-matian membela hizbiyahnya, kelompoknya masing-masing. Jadi seorang hati-hati menggunakan kaidah-kaidah dalam agama dan jangan sampai dia bermudah-mudahan pada perkara-perkara yang jelas dihukumi oleh para ulama tentang masalah hukumnya. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jabir bin Abdullah berkata, ini antara dalil yang pertama disebutkan dalam bab ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin nusrah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nusrah. Nabi pernah ditanya tentang nusrah. Faqala, maka Nabi mengatakan, hiya min amalis syaitan. Nusrah itu adalah bagian dari amal-amalnya syaitan. Antum ingat, ketika Nabi ditanya, kemudian Nabi menjawab, itu namanya fatwa atau tidak Pak? Dalil ya. Tapi saya ingin memudahkan bahasa sedikit nih. Kemarin tadi malam saya lihat ada cuplikan salah seorang syekh ya. Dia ditanya Pak, ya syekh, wanita-wanita sekarang banyak pergi haji, pergi umrah tanpa mahramnya. Dan mereka menyebutkan fatwa-fatwa ulama. Apa jawaban syekh ini? Kenapa enggak lihat fatwanya Rasulullah, kata dia. Apakah Rasul sudah berfatwa dalam masalah ini? Sudah. Kalau Rasul sudah berfatwa, maka ngapain lihat fatwa yang lain? Subhanallah, saya dengar itu, wah benar juga. Tentu fatwa beda sama dalil, tentu beda. Tapi maksud saya, beliau meringankan bahasa ini, sehingga orang ngeh. Oh iya ya, Rasul kan pernah ditanya masalah yang sama, kemudian Rasul melarang. Hendaklah seorang mencukupkan diri dengan apa yang telah Rasul jawab. Sekarang kan enggak Pak. Ucapan Rasul dibenturkan dengan ucapan imam fulan. Padahal ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi daripada ucapan-ucapan makhluk manapun. Jadi sama seperti kasus ini, Rasul ditanya tentang nusrah, maka Nabi mengatakan hiya min amalis syaitan. Itu di antara amal-amal setan. Sudah jelas, tertutuplah pintu itu berarti. Tertutuplah pintu masalah berobat atau mengangkat sihir dengan sihir. Kemudian juga Abu Daud berkata bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang nusrah. Maka Imam Ahmad mengatakan, Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullah. Lihat Imam Ahmad, ini ulama besar. Tapi ketika ditanya tentang satu permasalahan, maka dia membawakan tentang sikapnya para sahabat. Dia tidak membawakan sikap orang yang hidup di masa dia. Tapi dia ingatkan umat tentang kedudukan sahabat. Apa kata Imam Ahmad? Ibnu Mas'udin yakra hadza kullah. Ibnu Mas'ud membenci semua itu. Dan ingat, kalau sudah ucapan sahabat, jangan antum benturkan dengan ucapan para ulama. Karena para sahabat itu imamnya para ulama. Apalagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan cara beragama para sahabat di masa Nabi hidup dan di masa setelah Nabi wafat
Sama. Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Dan saya ingatkan lagi bagi para santri, ya, jangan antum buang-buang waktu menghafalkan matan-matan yang tidak ada dalilnya. Ini saya sering ulang-ulang, jangan buang-buang waktu menghafalkan matan-matan yang tidak ada dalil. Ambil matan misalnya Imam Syafi'i, matan Abu Suja, itu bagus, ini ahli ilmu. Tetapi penuntut ilmu itu jangan dia terbiasa menghafal tanpa dalil. Kalau matan Abu Suja itu kan langsung kesimpulannya. Antum tidak terlatih dengan dalil nanti. Kalau ingin menghafalkan matan, ambil tuh Umdatul Ahkam. Ambil Umdatul Ahkam. Ambil Bulughul Maram. Itu yang dihafalkan. Riyadus Shalihin. Umdatul Ahkam ini sangat bagus ya. Karena dia permasalahan fikih, toharoh ada dan seterusnya. Tapi lengkap dengan dalil. Dan kita nggak pernah diperintahkan menghafalkan ucapannya para ulama. Nggak ada, Pak. Para ulama besar di hati kita. Mereka orang-orang berjasa. Tapi Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga firman-Nya, menjaga sunnah-Nya. Kita nggak pernah diperintahkan untuk menghafal ucapannya para ulama. Tapi Al-Quran dan sunnah kita berusaha menghafalkannya. Baik, ini dia yang pertama di antara dalil yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Auf bin Malik ya, dia berkata, kunna narqi fil jahiliyah, faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik. Kata Auf bin Malik, ya Rasulullah, kami dahulu di masa jahiliyah melakukan ruqyah. Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, i'ridu alayya ruqakum. Perlihatkan kepada saya bagaimana model ruqyah kalian. Jadi jangan-jangan ada kesyirikannya, maksudnya begitu. Jangan-jangan nanti ada nilai-nilai syiriknya. Perlihatkan kepada saya bagaimana ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa seorang itu melakukan ruqyah, nusrah, ruqyah syar'i maksudnya, tetapi tidak boleh ada di dalamnya kesyirikan. Poinnya di sana. Kapan ruqyah ada kesyirikan, maka hukumnya menjadi haram. Baik, dalam Sahih Bukhari dari Qatadah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, qultu li Sa'id ibn al-Musayyab. Disebutkan, aku pernah bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyib atau Musayyab ya. Ini salah seorang ulama besar tabi'in ya, yang dia pernah menegur seorang anak muda yang sholat qabliyah fajar atau ba'diyah subuh dua terus. Ditegur sama Ibnul Musayyib. Engkau sholat apa? Kata anak muda ini, aku sholat wahai imam. Kata Ibnul Musayyib, Sa'id bin Musayyib, aku khawatir Allah melemparmu ke neraka. Kata dia, apakah Allah melemparku karena aku sholat? Tidak. Allah melemparmu karena sholatmu tidak sesuai dengan sunnah. Poinnya di sana. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayli an ara an takhruja min baitil unsa. Wahai anakku, aku melihat engkau keluar dari rumah bencong, atau bencong? Rumah bencong, engkau keluar dari rumah dia, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai daripada engkau keluar dari rumah pelaku ahlul bidah. Lihat bagaimana alim bisa melihat mana dosa besar, mana dosa yang lebih parah, dia bisa membandingkan. Dan setan telah berhasil membuat sebagian kaum muslimin ketika saudaranya melakukan dosa seakan-akan disikapi kayak orang dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kita kalau lihat ada saudara kita melakukan dosa besar, selama itu bukan syirik, antum jangan menyikapi dia seperti dia masuk neraka jahanam selama-lamanya. Ini orang nggak bisa membedakan mana dosa yang membuat kekal,
mana yang tidak. Lihat itu ya. Itu ucapan Yunus bin Ubaid rahimahullah. Kata Yunus bin Ubaid, aku lebih senang, bukan beliau meremehkan tentang dosa maksiat, bukan. Aku lebih senang engkau keluar dari rumah seorang bencong, mungkin engkau maksiat dengan dia, daripada engkau keluar dari rumah pelaku bid'ah. Kenapa jemaah? Karena orang keluar dari rumah pelaku bid'ah berarti bersahabat. Dan kalau sudah bersahabat dengan pelaku bid'ah, biasanya dia merasa tidak berada di atas kesesatan. Karena semua pelaku bid'ah merasa berada di atas kebenaran. Kalian nih, kami sholatnya disalah-salahkan, Masya Allah. Kami sholawat disalah-salahkan. Kami zikir disalah-salahkan. Memang salah, terus gimana? Memang salah kok. Terus mau dibenarkan yang salah. Nah, jadi saya ingin menjelaskan bahwa tidak sama kita menyikapi dosa setiap orang. Makanya tidak ada ulama yang mereka mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah karena dosa-dosa syahwat. Gak ada, Pak. Selama dia meyakini dia melakukan sebuah dosa, dia tidak menghalalkan dosa itu. Tetapi seorang bisa keluar dari ahlu sunnah ketika i'tiqadnya menyimpang. Mana lebih parah? Ini bukan kita mendang-mending, bukan ya. Mendang-mending di dunia aja, tapi ini sebagai supaya kita tuh faham. Ternyata ada yang lebih berat di sisi Allah daripada yang dianggap berat oleh manusia. Yang satu, anak antum kerja, ternyata misalnya di tempat maksiat. Di tempat maksiat. Na'udzubillah mungkin dia berzina di sana. Yang satu lagi, dia nggak melakukan dosa zina, dia nggak minum khamar, dia nggak main judi. Tapi dia bilang sama kita, alam barzah itu nggak ada. Nggak ada, surga neraka nggak ada. Mana lebih parah, Pak? Hah? Dua-duanya ustadznya. Nggak ada yang lebih parah. Yang lebih parah yang kedua. Karena keyakinan yang kedua ini bisa membuat dia murtad. Kenapa? Karena dia mengingkari sebagian rukun iman. Adapun yang main judi, main gaplek, domino, makan riba, selama dia tidak menghalalkan dosa itu, dia muslim tapi dia fasik. Itu manhaj dalam kita beragama. Jadi seorang jangan sampai dia tergesa-gesa dalam menyikapi dosa seseorang. Baik, kemudian disebutkan di sini, aku berkata kepada Sa'id bin Musayyib, rajulun bihi tibbun. Aku ada seorang yang terkena sihir atau guna-guna, kata beliau. Au yu'akhadhu an imra'atih, sehingga ia tidak dapat menggauli istrinya. Inilah bahayanya sihir itu, Pak. Makanya tukang sihir itu dibunuh dalam Islam. Ya, haddus sahir al-qatl. Dalam Islam tukang sihir itu dibunuh karena sihir itu bisa merusak ya pasangan suami istri. Disebutkan di sini sehingga ia tidak dapat menggauli istrinya. Entah mungkin setiap lihat istri hasratnya hilang. Setiap dia mau melakukan hubungan jima tiba-tiba dia nggak bisa aja. Bisa jadi sihir. Dan saya punya teman, dia cerita, bukan teman saya, ada seorang ustadz cerita, ya. Dia punya teman, ustadz ini, ternyata bertahun-tahun nikah, ternyata ada pasangannya kena sihir. Akhirnya ada kebencian, setiap lihat pasangan benci. Ternyata memang itu kena sihir, dicek kena sihir. Akhirnya mereka cerai. Jadi maksud saya sihir ini dampaknya luar biasa memang. Bisa membuat orang yang tadinya cinta kemudian benci, yang tadinya benci kemudian saling mencintai, memisahkan antara pasangan suami istri. Makanya tukang sihir tidak main-main hukumnya dalam Islam. Disebutkan dia tidak bisa menggauli istrinya. Disebutkan ayuhallu anhu au yunasyar, apakah boleh sihir itu dilepaskan darinya atau bolehkah ia nusrah? Boleh enggak diruqyah atau diangkat sihirnya dengan sihir? Qala la ba'sa bihi. Jadi memang di antara ulama
Saya bacakan dulu. La ba'sa bihi innama yuridu nabihil islah fa amma ma yanfa'un nas falam yunha anhu. Kata Sa'id bin Musayyib, enggak apa-apa nusrah ya. Karena itu bermanfaat. Apapun yang bermanfaat untuk manusia, maka tidaklah dilarang dalam agama. Nah, banyak ulama memahami ucapan Sa'id bin Musayyib ini sebagai bolehnya nusrah. Padahal nusrah yang dimaksud adalah nusrah ruqyah, jenis yang pertama tadi. Bukan nusrah jenis yang kedua. Jadi sebenarnya tetap para ulama salaf terdahulu, mereka banyak memilih pendapat yang hukumnya tetap haram. Walaupun ada yang tadi mengatakan hukumnya mubah. Kemudian juga Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengisyaratkan bahwa nusrah itu haram. Beliau mengatakan, la yahillu sihra illa sahirun. Tidak ada yang dapat menghilangkan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Maksudnya apa? Tidak ada yang dapat menghilangkan pengaruh sihir kecuali seorang penyihir. Sedangkan kita telah diharamkan untuk mendatangi penyihir. Jadi kalau antum sekarang ada keluarga atau kita sendiri merasa kita disihir, jangan pernah mengangkat sihir tersebut dengan bantuan sihir juga. Walaupun ada ulama yang membolehkan, tapi itu pendapat-pendapat yang sangat lemah. Dan kita tidak pernah disuruh mengikuti pendapat-pendapat yang lemah. Ya, taib. Ya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, "Wan nusrah," ini saya bacakan lagi ucapan beliau, "hallu sihri 'anil mashhur wa hiya naw'an, hallu sihrin bi sihrin mithlah wa huwa alladhi min 'amali syaitan." Jadi yang namanya nusrah itu ada dua, ada yang dari amalan setan, ada yang dia dengan ruqyah dan doa-doa. Nah, di sini jemaah sekalian, perlu kita ingat, seorang juga tidak boleh tergesa-gesa menghakimi dirinya kena sihir. Jangan tergesa-gesa dia mengatakan dirinya kena sihir. Karena bisa jadi itu was-was juga. Dan ketika dia merasa dirinya kena sihir, dia merasa lemah nanti. Dia merasa lemah. Ustadz, kayaknya anak ini disihir, Ustadz. Kenapa emangnya? Anak setiap lihat istri, nggak ada anak punya syahwat. Nah, jangan tergesa-gesa. Jangan-jangan dia tidak menundukkan pandangan. Orang yang tidak menundukkan pandangannya, Allah mencabut nikmat memandang yang halal. Itu penting sekali. Karena orang yang mengumbar pandangannya, mengumbar penglihatannya, Allah akan cabut dia untuk menikmati sesuatu yang halal. Begitu juga seorang istri, ketika dia merasa ada kebencian kepada suaminya, dia sulit memaafkan suaminya, jangan tergesa-gesa ada orang sihir saya. Bisa jadi memang dia kurang bersyukur kepada suaminya. Kalaupun memang itu ada sihir, ya berlindunglah kepada Allah dengan salat tahajud banyak-banyak, kemudian banyak-banyak berzikir, kemudian banyak-banyak untuk membaca surah Al-Baqarah di rumah. Ini dia diantara yang para ulama sebutkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para ulama yang mengatakan si nusrah itu haram, artinya tidak boleh sama sekali, mereka juga membantah pendapat dengan alasan hukum berobat. Hukum berobat. Kalau kita lihat dari penjelasan para ulama, hukum asal berobat apa, Pak? Masya Allah. Ada satu wajib, ada satu mubah, mana hukum asalnya? Hukum asalnya sebenarnya mubah. Walaupun nanti dilihat kondisi, tetapi hukum asalnya dia mubah. Sehingga ulama-ulama yang mengatakan tidak boleh berobat dengan sihir balas sihir, mereka mengatakan berobat itu tidak wajib. Hukumnya mubah. Nah, makanya, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu dia bisa menjadi wajib.
dia bisa menjadi makruh bahkan dia bisa menjadi sunnah, bahkan wajib. Kapan berobat menjadi wajib, Pak, hukumnya? Kapan kira-kira berobat menjadi wajib hukumnya? Ya, ketika penyakit itu sudah mulai membinasakan dirinya. Udah jelas anaknya usus buntu, Masya Allah, Pak. Ini saya pernah dulu kejadian nih. Anaknya usus buntu, udah jelas harus dioperasi. Sama dia enggak. Apa aja, air zam-zam, minum air zam-zam. Kita bukan tidak percaya dengan air zam-zam, ya. Tapi ada penyakit-penyakit memang ada ahlinya, ya atau tidak? Dia nggak mau. Akhir anaknya sampai hampir koma, subhanallah. Karena pecah ususnya. Karena orang tuanya meyakini ke dokter itu kurang islami. Yang islami itu apa? Herbal itu islami tadi. Sebenarnya sama aja, mau herbal, mau medis, selama itu halal, berobat. Di dalam kondisi tertentu, apalagi berat, Allah melarang kita untuk membinasakan diri kita. Maka saat itu berobatlah kita. Kita susah untuk sholat, susah untuk beribadah, berarti sudah waktunya kita untuk berobat. Ada kondisi di mana berobat menjadi hukumnya mubah. Kapan jemaah? Menjadi mubah hukumnya, kapan kira-kira? Ketika penyakit tersebut ya, tidak terlalu berat, ya, artinya dia bisa hilang dengan sendirinya. Penyakit ringan, tidak berdampak besar, berobat atau tidak, hukumnya sama-sama dibolehkan. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan hukumnya mubah. Kemudian ada pendapat berobat, misalnya disebutkan hukumnya makruh. Kapan berobat hukumnya makruh? Obatnya berisiko tinggi. Obatnya berisiko sangat tinggi. Ya, efek sampingnya itu luar biasa. Atau yang kedua misalnya, efek sampingnya lebih berat daripada penyakit. Nah, ini juga dibahas oleh para ulama. Penyakitnya mungkin 20 nilainya. Tapi dengan dia berobat ini efek sampingnya lebih besar. Maka pada saat itu dia makruh untuk berobat. Yang ketiga, dilakukan berlebihan tanpa kebutuhan. Dan kapan hukumnya menjadi haram? Ya tadi, karena menggunakan sihir, dukun, jin, khamar, dan seterusnya karena dia merusak tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah lam yaj'al shifaa'a ummati fima harrama 'alaiha." Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku pada sesuatu yang diharamkan dalam agamanya. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk, udah azan ya? Belum ya? Kita masuk pada poin yang berikutnya, ini poin terakhir insyaallah taala. Apa yang harus dilakukan jika terkena sihir? Ini secara singkat aja. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Allah yang datangkan musibah, Allah yang datangkan ujian, Allah juga yang akan mengangkatnya. Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya kajian di Bekasi kemarin di Al-Azhar Sumarekon, ada seorang bapak nanya, "Ustadz, anak saya lahir memang kondisinya tidak seperti pada umumnya, Ustadz. Terus sampai dia sekarang usia 30, anaknya tadinya mau sholat. Lama-lama dia nggak mau sholat. Lama-lama tidak mau sholat. Terus didakwahkan, dia nggak mau sholat juga, nggak mau sholat. Dan ketika ditanya bukan malas alasannya. Alasannya kata orang, kata dia. Jadi saya pernah baca kata dia, orang selama dia muslim, walaupun tidak sholat tetap bisa masuk surga. Subhanallah, Pak. Dan ternyata memang diselidiki, dilihat-lihat lagi, ternyata memang ada efek sihir. Ada was-was di hatinya, di ruqyah, dan alhamdulillah sembuh. Jadi kadang-kadang pemahaman itu datang dari setan juga. Pemahaman datang dari syaitan. Taib Allahu a'lam bisawab. Kita salat isya, setelah salat isya kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian mungkin bahasan kita yang sudah kita sampaikan tadi berkaitan dengan nusrah ya. Itu sudah menjadi rangkuman semua pembahasan insyaallah taala. Namun sebelum kita tanya jawab, ada satu hal yang ingin ana sampaikan berkaitan dengan permasalahan ini ya. Orang kalau sedang sakit jemaah, maka mereka sangat berharap kesembuhan itu cepat. Makanya tidak sedikit dari masyarakat kita, mereka berobat dengan cara-cara sihir. Karena mereka merasakan dampaknya itu cepat kesembuhan itu. Maka terkadang seorang diuji dengan penyakit, apakah dia masih bertahan di atas tauhid atau dia pergi ke tempat-tempat yang di situ adalah sebenarnya dukun, sihir dan seterusnya. Dan biasanya tukang-tukang sihir tersebut, pengobatan yang mereka lakukan itu terkadang tidak masuk di akal kita. Ada dulu tukang pijat, sebagian tukang pijat itu kadang-kadang dia nggak ngapa-ngapain, Pak. Mana yang sakit? Sini ya tadi. Sit, nah, dicolek aja sedikit. Pulang sembuh, Masya Allah. Dan ternyata emang diteliti, dimana ternyata dia ada ya bermain dengan jin dan seterusnya lah. Kadang juga tidak sholat dan seterusnya. Jadi sembuhnya seorang dari penyakit itu izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi datangnya seorang ke tempat-tempat yang di situ terjadinya kesyirikan, maka itu bagian dari dosa dan bisa membuat kita kufur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir ya, saya mau sebutkan dulu beberapa contoh ya. Ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat secara cepat aja ya. Jadi supaya antum kalau nanti meruqyah, antum bisa melihat mana ruqyah yang syar'i, mana ruqyah yang ternyata ditambahkan dengan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, menjadikan ruqyah sebagai ritual khusus. Contoh misalnya ruqyah masal, terjadwal sebagai ritual tetap. Dia nggak sakit, nggak apa-apa, pokoknya ada jadwal dia ruqyah. Ini juga bagian dari tidak disyariatkan, Pak. Ayo yang mau ruqyah, kita sama-sama setiap Rabu sore misalnya. Akhirnya rutin setiap Rabu sore dia ruqyah masal. Dan orang-orang ikhwanul muslimin paling banyak yang seperti ini. Ruqyah masal. Tahu ikhwanul muslimin? Itu ikhwanul muslimin itu. Ya. Yang pengen menyatukan semua orang di atas, mana bisa. Ya. Jadi maksud saya, ikhwanul muslimin itu sering melakukan ritual-ritual masal seperti ini. Ya. Kemudian juga, sebagian mereka mempunyai format-format tertentu. Misalnya seperti lampu dimatikan, harus ada teriakan-teriakan tertentu. Jangankan untuk ruqyah, Pak, untuk sholat malam saja. Pernah salah seorang syekh ditegur dia. Dia pernah di Pekanbaru, ada di Pekanbaru, satu masjid. Kalau tahajudnya tarawih, itu pakai mati lampu. Di tarawih yang jam 3, setengah 2. Anggaplah dia menambah lagi atau dia memundurkan jadwal tarawihnya jam setengah 2, setengah 3, lampu masjid dimatikan, imam baca. Selesai sholat ditegur sama salah seorang ustadz dan benar tegurannya. Karena yang biasa mati-matikan lampu dalam ibadah itu orang-orang sufi. Kita jangan ikut-ikutan. Oh biar lebih terharu, lebih ini, matikan lampu. Jangan. Itu adalah gaya-gaya ibadahnya orang-orang sufi seperti itu. Termasuk dalam masalah muruqyah, ada teriakannya dan seterusnya. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Jadi ruqyah itu adalah doa, dia bukan seremonial. Dia adalah doa bukan seremonial.
Kemudian menentukan juga misalnya dibaca 33 kali, 77 kali. Ruqyah hanya manjur di malam ini, hanya manjur di malam itu. Ini juga bagian dari bid'ah. Kemudian wajib ada 7 gelas. Kemudian juga harus 3 hari, 41 kali. Dan orang banyak menjadikan ruqyah ini sebagai profesi mengumpulkan uang. Ya benar. Ada dulu seorang diruqyah sama seorang ustadz. Oh kata ustadznya, oh ini tidak bisa ini. Ini jinnya banyak ini. Ini harus ya 30 kali lah. Masya Allah. Kali 500.000. Nah, berapa? Subhanallah. Begitu Pak. Sebagian orang dia menjadikan ruqyah sebagai ladang untuk mengumpulkan harta. Kemudian juga misalnya terjadi dialog antara jin dengan peruqyah. Ini Syekh Albani sebutkan ini. Ruqyah, jadi ustadznya ngajak ngomong jin. Antum muslim atau kafir? Masya Allah. Ngapain diajak ngomong jin? Jin itu pendusta omongannya. Jadi mengajak dialog, menanyakan identitas jin. Dari mana kamu datang? Oh dari laut ini, laut itu. Masya Allah. Nggak perlu Pak. Kita hanya fokus bacakan doa yang ma'thur, selesai. Nggak perlu mengajak dialog jin, nggak perlu. Kemudian juga mengusir jin dengan bantuan jin yang lain. Keluar kamu, ukhruj ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah. Kalau tidak, aku kirimkan jin yang lebih kuat daripada kamu. Masya Allah. Ini termasuk juga bid'ah, nggak sesuai ini. Kemudian juga seorang mengklaim dia bisa melihat jin secara nyata, atau seperti dia mengatakan, ana bisa lihat jinnya ada di dadanya. Wah ini kadang-kadang kadzab semua ini Pak. Oh jinnya ada di bagian jantung kanan antum. Masya Allah. Kemudian juga ini jinnya keturunan ini, keturunan itu. Ada 7 jin di dalam tubuhmu. Itu juga bagian-bagian dari yang tidak ada dalil yang berkaitan dengan masalah itu ya. Allah mengatakan innahu yarakum wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Dia melihat kita tapi kita tidak bisa melihat mereka dalam bentuk asli. Kemudian juga menggunakan media-media mistis, ada simbolnya lah, air berwarna lah, asap lah, garis-garis, benang, batu, ini semua bagian dari ruqyah yang tidak syar'i. Nah, kemudian juga ini penting, keyakinan berlebihan kepada peruqyahnya. Harus sama ustadz itu. Wah, ini Pak. Kalau sama yang lain enggak mempan. Ini hati-hati ini. Keyakinan seperti ini juga tidak ada dalam syariat. Ya jelas yang meruqyah harus yang bertauhid, tapi tidak ada penentuan kalau enggak dia nanti enggak mempan. Nah, ini ghulu, berlebih-lebihan. Atau misalnya peruqyah merasa dirinya spesial. Jadi ingat ikhwan, banyak peruqyah ini mereka tidak kembali kepada dalil, tapi kembali kepada tajarrubat. Tajarrubat itu penelitian, pengalaman. Oh, kalau pengalaman ana begini, pengalaman bisa benar bisa salah. Gak bisa dijadikan sebagai patokan pengalaman itu. Dalil yang menjadi patokan. Dalil yang menjadi patokan. Kemudian juga misalnya menulis ayat di tubuh yang diruqyah, menyuruh mandi tengah malam. Kemudian juga puasa mutih ritual, ini nggak tahu puasa mutih juga disebutkan itu. Kemudian juga ruqyah untuk pamer atau komersialisasi. Ruqyah live streaming, Masya Allah. Ajib ini ruqyah live streaming. Ya. Kemudian tarifnya mahal, janji kesembuhan. Terus dibuat-buat branding, ahli ruqyah tingkat tinggi. Masya Allah. Antum baca, ada nggak ulama salaf dulu yang diberikan gelar ahli ruqyah tingkat tinggi ada? Tidak ada Pak. Yang ada Muhyiddin yang menghidupkan agama, Imam An-Nawawi diberikan gelar, tapi beliau tidak suka dengan gelar itu. Jadi peruqyah ini sekarang-sekarang aja. Dulu tuh ulama ahli hadis, ulama tafsir, ulama fikih. Jadi seorang jangan sampai dia
menganggap dirinya ahli ruqyah tingkat tinggi. Kemudian juga misalnya sebagian mereka ruqyah tapi tidak sholat. Itu juga ada, sebagian peruqyah tapi tidak sholat. Kemudian dia juga tidak menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaidah terakhir, ya, ini kaidah tentang ruqyah sedikit. Ruqyah itu doa. Dia bukan pertunjukan, Pak. Itu ingat itu ya. Ruqyah itu mendoakan orang supaya jinnya keluar, bukan sebuah pertunjukan. Oh, kalau ruqyah masing-masing kurang seru kata dia. Enggak terasa jinnya ada, akhirnya harus jamaah. Kalau lagi baca Quran, bismillah, wassafatin saffa. Ada yang teriak, oh dia merasa sukses itu Pak. Peruqyah itu begitu penyakitnya. Semakin banyak yang teriak, semakin dia merasa, oh mujarab ini. Makanya antum kalau memang harus meruqyah seseorang, atau ada orang yang harus diruqyah, memang dia nggak mampu meruqyah, cari yang orang-orang yang jelas. Orang-orang yang jelas. Ya. Kemudian juga tauhid lebih utama daripada kesembuhan, itu ingat. Jangan sampai gara-gara memang dia sembuh tapi tauhidnya tergadaikan. Memang dia sembuh tetapi dia sempat melakukan kekufuran. Nauzubillah. Dan yang terakhir disebutkan oleh para ulama, sunnah lebih ampuh daripada bid'ah. Artinya jangan pernah berpikir perbuatan bid'ah itu akan memperbaiki segala sesuatu. Tapi sunnah itu yang lebih ampuh. Doa dari sunnah, doa dari Al-Quran, itu lebih ampuh daripada doa-doa yang dibuat-buat oleh manusia. Taib Allahu a'lam bissawab, ini bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Baik, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Oh sebentar, Anda ingat. Ada hutang tentang masalah pertanyaan yang sebelumnya. Saya ingat, saya janji waktu itu tentang bagaimana orang kalau misalnya dia kena sihir, kemudian sebagian akalnya mungkin hilang. Bagaimana kewajiban sholatnya, bagaimana kewajiban puasa Ramadannya. Maka dibahas oleh para ulama, kalau sihirnya itu datang dan pergi, artinya dampaknya datang dan pergi, ketika memang dia akalnya hilang, dia tidak ada kewajiban itu. Rasul mengatakan, Inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Allah memaafkan hamba-hambaku yang mereka khilaf dan mereka lupa dan mereka dipaksa. Jadi kalau dia sudah hilang akalnya sehingga dia lalai dari sholatnya, maka dia termasuk orang yang ma'dzur itu insyaallah ta'ala. Tapi kapan dia ingat, kapan dia sadar, maka dia wajib untuk menunaikan kewajibannya. Ustadz, ana kalau dekat-dekat azan hilang kesadaran Ustadz. Nah itu beda lagi tuh. Nah ini memang penyakit ini. Ya. Ini penyakit ini. Sebagian istri bilang, suami ana dekat-dekat azan ke WC terus. Masya Allah. Jadi begitu ya insyaallah ta'ala, berkaitan dengan orang-orang yang terpengaruh atau dampak-dampak dari sihir yang pernah dia dapatkan gitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan langsung? Silakan Pak. Terima kasih tempatnya Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Yang saya mau tanyakan itu setiap kali kita melakukan ruqyah itu, yang paling penting kita mendapatkan buhulnya supaya orang itu bisa sembuh. Gitu. Nah untuk mendapatkan buhul itu sulit sekali, jarang sekali. Biasanya mungkin misalkan si jin yang ada di dalam itu jarang sekali ngasih tahu. Mungkin bahkan ada dukun musuhnya itu yang ngomong buhulnya di sana. Nah itu bukan termasuk nusroh tadi Ustaz. Terus, dia datang ke dukun berarti dia? Enggak, si dukunnya itu ngomong gitu loh. Oh iya. Karena tahu ini musuhnya yang ngerjain, dia bilang nih buhulnya di sebelah sana gitu loh. Supaya kita bisa ngalahin si dukun itu. Oh gitu loh. paham. Ya. Terus yang kedua kalau misalkan di Semarang tuh sering terjadi ruqyah massal yang dilakukan dengan nama Yesus kamu sembuh, dia bisa jalan gitu. Masya Allah. Ya itu. Semangat kalian tuh. Itu seandainya kita lihat seperti itu, apakah kita diperbolehkan dekat tempat itu sambil baca ayat kursi atau apa segitu. Terima kasih Ustaz. Itu ruqyah itu Pak? Iya, dilakukan oleh pendeta-pendeta itu Ustaz. Oh pendeta-pendeta. Iya. Oh Masya Allah.
Ya barakallahu fiik, Pak. Jadi berkaitan dengan buhul, memang buhul itu kalau seandainya memang, jadi orang bisa mengetahui biasanya buhul, terkadang dia mendapatkan ilham memang. Ya. Kadang-kadang orang dia bermimpi digiring ke satu tempat, ternyata ketika dia sadar dia pergi ke situ ada. Kadang-kadang orang diberikan ilham oleh Allah itu benar, nyata. Ada orang kena sihir misalnya, tiba-tiba dia ketiduran, dia tidur nih, mimpi dia berkali-kali mengambil buhul tersebut dalam mimpinya. Mungkin di tempat ini, tempat itu. Ternyata ketika dia bangun, dia pergi ke tempat itu, ternyata ada. Nah kalau seperti itu tidak mengapa. Tetapi seandainya pun buhul itu tidak ditemukan, maka seorang tidak wajib untuk mencari buhul tersebut, nggak wajib, Pak. Karena kita mungkin nggak bisa ketemu, apalagi mungkin jinnya ngomong, kadang-kadang dia juga berdusta. Jin kebanyakan berdusta. Ya. Jin kebanyakan berdusta. Ya. Jadi sekalipun seorang dapat informasi ketika di ruqyah dari dukun, kemudian itulah misalnya ya, maka itu sebenarnya juga tidak perlu diyakini 100%. Ya. Kalaupun kita mencarinya karena informasi dari situ, itu tidak termasuk dari nusrah insyaallah ta'ala. Ya. Tidak termasuk dari nusrah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang kalau sudah ranahnya para pendeta, Pak. Berarti kan agama mereka kan. Ya berarti itu sudah keluar dari i'tiqad kita. Ya kita berusaha tidak dekat-dekat dari tempat itu. Ya. Ngapain kita di sana? Ya kan? Tadi pertanyaannya apa tadi? Oh yang diobati muslim. Masya Allah. Jadi dengan nama Tuhan ini keluar gitu. Terus sehat dia. Jalan dia habis itu. Masya Allah. Jadi makanya para ulama mengatakan terkadang kesembuhan dengan cara kesyirikan itu ujian juga. Ujian bagi orang itu. Jadi jangan sampai kita terlena. Jadi selama perbuatannya salah, walaupun yang diharapkan itu tercapai, tetap tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Antum ke sana terus ngapain? Enggak usah. Antum baca untuk apa di situ? Oh, enggak usah. Enggak usah. Ya enggak usah. Kecuali memang ada, enggak usah ya. Enggak usah dekat-dekat dari situ ya. Nanti kita kena pula pengaruhnya kan. Masyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang langsung lagi? Ibu-ibu ada? Ini pertanyaan nih. Saya izin bertanya, saya saat ini berusaha, anak baru aja menikah, alhamdulillah. 5 tahun pertama ujian pernikahan, sabar ya. 5 tahun pertama biasanya ya. Tiba-tiba mendapatkan ujian ekonomi yang sebelumnya tidak pernah anak rasakan sebelum menikah. Kadang sedih melihat istri harus terkena efek dari ujian ini. Sampai terkadang terbesit di hati, apakah saya sudah gagal sebagai suami? Mohon nasihat bagi ana dalam menyikapi ujian ini, Ustaz. Ya akhi, kalau antum tidak bisa membuat istri antum bertauhid, antum baru gagal. Kalau antum tidak bisa membuat istri antum cinta kepada agama, antum baru gagal. Tapi kalau antum berusaha, dia tidak mendapat hidayah, itu beda cerita. Tapi suami tidak dikatakan gagal kalau dia tidak bisa mengumpulkan harta yang banyak untuk istrinya. Jadi definisi gagal itu dirubah. Kalau kita sebagai muslim yang namanya orang sukses siapa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itu yang sukses. Siapa yang Allah jauhkan dari api neraka, Allah masukkan ke dalam surga dia bersama keluarganya misalnya. Itulah orang-orang yang sukses. Makanya Allah mengatakan qalu inna kunna fi ahlina musfiqin wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Para keluarga berkumpul, mereka berhadap-hadapan dan mereka saling bertanya, inna kunna fi ahlina musfiqin. Dulu kita adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kemudian Allah berikan kepada kita rahmat dan Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Jadi antum tidak dikatakan gagal selama antum berikhtiar. Dan memang ada orang Allah takdirkan miskin seumur hidup, ada aja, Pak. Itu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi jangan ikut-ikutan dengan sebagian orang yang mengatakan begini ya. Kalau
engkau lahir miskin, engkau tidak salah. Kalau engkau lahir miskin, engkau tidak salah. Orang tuamu yang salah. Kenapa enggak jadi duit? Tapi kalau engkau mati miskin, engkau salah, kata dia. Engkau tidak berusaha berarti. Dalam Islam tidak, Pak. Dalam Islam, kan Nabi sudah mengatakan, "Tsumma yunfakhu fihi ruh." Usia 120 hari janin ditiupkan ruh kepada dia. Maka ditulislah ajalnya, amalnya, sa'idun, saqiyun am sa'idun. Apakah dia akan bahagia atau dia akan sengsara. Jadi antum sabar ya, dalam mencari rezeki sabar ya. Selama antum berada di atas keimanan, antum bersyukur sama Allah ya. Dan jangan pernah putus asa. Rahmat Allah luas. Gagal di sini, coba di sini. Gagal di sini, coba di sini. Dan insya Allah Allah tidak akan menzolimi orang-orang yang menginginkan kebaikan dan selalu berikhtiar. Ya. Allah tidak akan pernah menzolimi orang-orang yang memiliki hati yang baik. Ya. Jadi sama istri saling kompak dalam ketaatan. Ya. Itu cara untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Baca Al-Baqarah di rumah itu mesti baca keras atau sir aja? Ya baca sewajarnya aja ya. Bisa baca dengan suara yang kita dengar sendiri cukup insyaallah ta'ala. Jangan pula antum pakai mic pula di rumah. Ganggu orang. Ya, jangan. Cukup baca sendiri di dalam kamar dengan suara yang antum bisa dengar sendiri. Itu sudah cukup. Dosa syirik tidak terkait atau tidak merugikan orang sehingga orang sepertinya tidak reaktif sebagaimana dosa besar selain syirik semisal zina, mabuk, miras, mencuri. Bagaimana kita menjawab orang yang berkata seperti ini? Kata siapa dosa syirik tidak merugikan orang? Musibah-musibah itu datang kenapa? Karena orang-orang melakukan syirik, Pak. Bukankah bumi ini ada karena tauhid? Bukankah bumi hancur karena hilangnya tauhid? Hari kiamat kenapa terjadi? Setelah tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Takadu samawati wal ard yatafattarna min wa tansaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Wa anda'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit itu pecah, gunung-gunung hancur. Kenapa? Apakah karena dosa zina Allah sebutkan? Enggak. Karena mereka mengatakan yang maha penyayang memiliki anak. Jadi kalau ada orang bilang, ya kalau orang kalau melakukan syirik kan untuk dia sendiri. Kata siapa? Justru kita ini amar ma'ruf nahi mungkar supaya tidak turun azab menimpa orang-orang soleh di dalamnya. Kadang-kadang orang seperti itu dimemahami ya kan. Kalau ada orang berzina, miras, mabuk, itu kan mengganggu orang. Wajar orang itu untuk ya mungkin marah sama dia. Tapi kalau orang melakukan syirik, kan dengan diri dia sendiri. Kata siapa? Nabi Nuh berdakwah 950 tahun tujuannya tauhid. Ketika mereka tidak mau bertauhid, datang banjir. Begitu juga kaum-kaum yang lain semuanya. Kaum Fir'aun ditenggelamkan kenapa? Karena kesyirikan. Jadi semua binasa karena syirik. Cuman ya terkadang Allah menangguhkan hukuman itu sampai waktu yang ditetapkan. Jadi seorang jangan sampai dia menganggap remeh dosa syirik. Ya dosa-dosa lain juga berbahaya, tetapi tidak sampai sebesar dosa syirik. Dan ingat ya, ahli tauhid, orang yang bertauhid, dia harus orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Antum ingat ya, perintah bertauhid itu, perintah yang pertama, setelah itu datang perintah berbakti sama orang tua. Jadi enggak ada orang yang bertauhid dia merasa berat mengurus orang tuanya. Dia merasa kehilangan banyak waktu mengurus orang tuanya, enggak, Pak. Jadi kita kalau sudah belajar agama, setelah kita bertauhid kepada Allah, kita ingat kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Dulu sahabat dia mau jihad ditanya sama Nabi, apakah ayah kalian masih hidup, ibu kalian kau masih hidup? Masih. Fajahid bihima, engkau pulang jihad untuk mereka. Jadi jangan sampai seorang dia lupa bahwasanya
dia bisa mendapatkan surga Allah dengan cara berbakti kepada orang tua. Abdullah bin Abbas, dia pernah ditanya sama salah seorang yang dia ini membunuh seorang laki-laki, membunuh seorang wanita karena lamarannya ditolak. Maka dia mau taubat. Dia bilang, ya Ibnu Abbas, aku ingin taubat. Hal min taubah, apakah aku bisa taubat sama Allah? Apa pertanyaan Abdullah bin Abbas? Ahayyah walidah, ahayyah ummah, apakah ibumu masih hidup? Maka dia mengatakan tidak. Ya, akhirnya Ibnu Abbas hanya memberikan nasihat-nasihat umum. Setelah dia pergi, orang nanya, ya Ibnu Abbas, kenapa engkau tanya tentang ibunya? Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak mengetahui dengan ilmuku ini ada yang lebih besar mendekatkan seorang hamba kepada Allah lebih daripada berbakti kepada ibu atau orang tua. Orang membunuh, Pak, mungkin dia mendapat rahman Allah, dia taubat karena dia bakti sama orang tuanya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi anak-anak durhaka yang tidak tampak nilai tauhid dalam kehidupan kita bersama orang tua kita. Ya wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apakah makna kalimat jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu? Ya maksudnya adalah jagalah batasan-batasan Allah, batasan-batasan Allah. Ya. Mana yang halal, mana yang haram. Jangan keluar dari apa yang Allah larang. Jangan sampai menjerumuskan diri kepada apa yang Allah larang. Makanya orang biasanya melewati batasan Allah ketika dia selalu mengikuti hawa nafsu. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya, keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi tidak semua hobi kita, tidak semua keinginan kita harus kita wujudkan. Kalau itu menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Gara-gara kita mempertahankan hobi kita, akhirnya kita melanggar aturan Allah. Jangan, Pak. Ada kemarin ibu-ibu nanya di satu majelis khusus muslimah, dia tanya, Ustadz, saya ini hobi naik sepeda gunung, kata dia. Hobinya itu, Pak, naik sepeda gunung, ibu-ibu loh. Wanita lah, akhwat gitu. Tapi saya kalau naik sepeda gunung gak mungkin pakai jilbab syar'i. Solusinya apa, Ustadz? Nanya solusi dia, Pak. Saya bilang solusinya buang hobi itu, saya bilang. Hobi itu dibuang. Itu cara beragama. Berarti hobi itu tidak cocok engkau terapkan dalam hidupmu, wahai muslimah. Jadi enggak semua hobi keinginan kita harus kita wujudkan. Enggak, Pak. Ada orang hobi ini, tapi gara-gara punya hobi akhirnya batasan Allah dilanggar sama dia. Jadi ingat itu ya. Jangan sampai gara-gara ngejar hobi, akhirnya kita melanggar semua aturan Allah. Terus juga ada juga sebagian ibu-ibu nanya, Ustadz saya dinas, harus saya keluar kota. Gak mungkin suami saya menemani saya. Solusinya apa? Masya Allah. Solusinya berhenti dari Karajo itu. Nah itu tahu nggak? Berhenti Karajo. Ngerti maksudnya, Pak? Ini kadang-kadang yang nanya-nanya gini, Pak, kadang dia tuh kayak, kok Islam nggak ada solusi? Kok kayaknya terlalu kaku? Bukan kaku, kita sudah terlalu jauh dari syariat ini. Sehingga mau lurus lagi susah. Dia bilang gitu, waktu itu ada kajian khusus muslimah, Umdatul Mar'ah, tentang hukum-hukum seputar wanita. Dia nanya, Ustadz saya dinas. Suami saya udah kerja sih Ustadz, kami udah cukup, tapi saya kerja, saya dinas. Tapi saya harus rapat, harus keluar kota. Bagaimana solusinya dalam Islam? Masya Allah. Islam harus ngikut dia gitu, Pak. Subhanallah orang-orang kayak gini ya. Terus saya bilang itu ibu berhenti. Ya mungkin dia agak jengkel tak gimana. Tapi intinya kita tidak boleh mentolerir hobi orang. Akhirnya kita paksa Islam ikut dengan hobi kita. Enggak bisa, Pak. Sama kayak wanita. Dia punya hobi lari. Hobi lari gimana lari, Pak? Wanita. Tanya sama antum.
wanita, bagaimana dia mau lari? Apalagi di tempat-tempat yang banyak laki-laki. Berarti itu lari nggak bisa diterapkan. Terus antum baca juga, emangnya ada sahabiat rutin lari seminggu sekali? Ada. Pernah antum baca sahabiat setiap minggu lari gitu perempuan? Nggak ada, Pak. Aisyah ketika diajak sama Nabi lari, yang dalam hadis kisah Nabi bagaimana romantis dengan istrinya, sebelum Nabi nyuruh Aisyah pacu lari dengan Rasul, Nabi suruh pasukan sahabat duluan jalan, yaitu tidak. Kenapa? Karena wanita kalau sudah lari, fitnah. Itulah sebabnya kenapa wanita ketika umroh, ketika Safa dan Marwah, dia tidak ada lari di lampu hijau itu. Tetap dia berjalan seperti biasa. Jadi ini gara-gara sebagian wanita muslimah kita keikut gaya-gaya, ya orang-orang barat, orang-orang awam. Orang padel, awak padel pula. Entah apa yang padel nak ngerti. Masya Allah. Orang padel pula, Masya Allah. Kadang-kadang dia main padel nih, ini padel. Sebelah kanan padel. Laki-laki perempuan, cuman dibatasin kaca. Ini tetap tidak boleh ini Pak. Kalau mau olahraga perempuan, ada tempat-tempat privat. Dan sudah ada insya Allah ta'ala. Laki-laki, dia mau gym, cari tempat khusus laki-laki. Wanita juga demikian, ada insya Allah ta'ala di Jakarta ini ada. Tinggal kita mau mencari atau tidak. Jadi saya ingin ulangi lagi, jangan sampai harus Islam mengikuti hobi kita. Apalagi kebanyakan hobi kita memang aneh-aneh. Hobi manusia beraneka ragam. Ya wallahu a'lam bissawab. Hah? Hobi nyanyi itu di ruqyah asli itu. Itu asli ruqyah. Ya, Tat mau tanya Tat. Ya. Mau tanya. Ada yang bilang, Ustaz nyanyi tanpa musik. Wah ini subhat-subhat lagi kan. Tapi nyanyi lagu-lagu lama gitu. Ya, tohib. Silahkan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tanda kholas ini tanda kholas. Ya. Ya boleh Pak, terakhir silahkan Pak. Ya. Masya Allah. Ya. Wah ini panjang ini Pak. Satu majelis ini ya. Ya. Kayak salah paham nih ya. Oh banyak Pak. Habis waktu Pak ya Pak. Ya, silahkan Pak ya. Berobat ya. Ya. Masya Allah. Ya. Baik. Ya, baik Pak. Masya Allah. Ya. Mana? Taib ya. Ya Pak, barakallahu fiik Pak. Baik, yang pertama, tadi berkaitan dengan apa ya? Ini secara singkat aja, politik ya. Pertama gini jemaah sekalian ya. Sesuatu yang tidak berasal dari Allah dan Rasulnya, mustahil
mendapat kemenangan. Itu satu dulu. Ya. Kemudian anggaplah memang kita negeri demokrasi, kan gitu. Terjadi pesta kekufuran misalnya. Ya. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menegakkan khilafah Islamiyah, tidak ada. Ini saya ulangi, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang mewajibkan umat Islam menegakkan khilafah Islamiyah, tidak ada. Nabi 13 tahun di Makkah tidak tegak khilafah Islamiyah. Ya. Kalau tegak itu hal yang kita harapkan. Tetapi kalau dia tidak tegak, kita tidak berdosa. Nah, kita harus kembali kepada metode Nabi dalam dakwah. Nabi memperbaiki umat itu dari bawah, jemaah. Dari bawah. Dari keluarga, dari tetangga, dari masyarakat. Mulai dari situ. Jadi jawaban saya, bagaimana kita memperbaikinya? Kita perbaiki dari keluarga kita terdekat. Karena kita kalau sudah membahas masalah ini, kita akan panjang melihatnya. Kita akan melihat besok saya di hari kiamat, saya ditanya tentang apa. Allah tidak akan tanya kita tentang fulan, tidak. Tapi yang Allah tanya sama kita, bagaimana istrimu? Anakmu sudah sholat atau tidak? Ini dasar yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka Nabi ketika ditawarkan kekuasaan di kota Makkah, Nabi terima atau tidak? Tidak. Seandainya dengan Nabi pada posisi nomor 1 di Makkah, itu bisa membaguskan dakwah, Nabi pasti terima. Tapi Nabi tidak terima. Nabi tetap mulai dari bawah. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini satu Pak ya, secara singkat aja Pak, saya singkat. Yang kedua, berkaitan dengan apa tadi Pak? Matan ya. Iya. Jadi tadi kayak Bapak agak salah paham ya. Matan yang kita maksud bukan justru matan hadis yang bagus untuk dihafalkan. Tapi ada matan-matan yang tidak pakai dalil. Jadi hanya ucapan-ucapan para ulama, nah itu sering dihafal oleh sebagian orang. Sebenarnya itu khusus, bukan secara umum, secara khusus ya. Jadi kalau ada penuntut ilmu khusus ya, maka hendaklah dia memilih matan-matan yang memang berisi dalil. Belajar mustalahul hadis itu penting, tapi maksud saya jangan hafalkan matan-matan yang tidak ada dalilnya. Ya kayak matan Abu Suja dihafalkan, kan tidak ada dalil itu. Itu kesimpulan dari penulis kitab, itu bagus. Tetapi kita harus lihat para sahabat berjalan agama mereka dengan qala Allah wa qala Rasul. Bukan dengan qala fulan. Nah jadi justru yang bagus dihafal adalah matan hadis. Itu yang bagus kita untuk hafalkan. Antum coba lihat. Usul salasah, penuh dengan dalil atau tidak? Dalil ini kalau kita bicara matan akidah ya, usul salasah. Lihat lagi Qawaidul Arba, isinya dalil semua. Kemudian Ashrah Nawaqidil Islam, Kasfus Syubuhat, penuh dengan dalil. Bukan hanya ucapan penulis. Nah tapi ada buku-buku fikih itu, yang memang ucapan murni penulis, tidak ada dalilnya. Jadi terutama bagi para santri, mulailah dia menghafalkan Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Bukan menghafal perkataan-perkataan para ulama. Ya. Kalau kita butuh dengan para ulama untuk membantu kita memahami dalil. Ya. Tetapi sayang kalau waktu kita habis hanya untuk menghafalkan matan yang tidak ada dalilnya. Ya. Maka Syekh bin Baz ketika ditanya, ya Syekh, apa yang harus pertama kali dihafalkan oleh penuntut ilmu? Kata Syekh bin Baz, Kitabullah. Al-Quran dulu yang dihafalkan. Itu dia yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang berobat. Jadi Bapak Ibu, ya, jadi hukum asalnya orang kalau sakit dia bertanya kepada ahli. Ya, tentu dia bertanya sama dokter. Kalau memang dia harus di kemo, walaupun ada risiko, tapi ada penjelasan dari dokter, maka dia percayakan kepada ahlinya. Memang ada risiko, tapi dia bertanya kepada ahlinya. Maka dia tidak salah, Pak. Jadi kalau sudah penyakit-penyakit berat, dokter bilang ini harus dioperasi, ikuti dokter. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, secara umum ya. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau engkau tidak mengetahui. Misalnya pasien di ICU, ya. Kapan waktunya dilepaskan alat-alatnya? Kadang-kadang ada orang yang dia bertahan tuh. Nanti kalau saya lepaskan alat-alatnya, nanti ayah saya meninggal, ayah saya wafat. Padahal dokter sudah bilang, batang otaknya sudah mati misalnya. Ini saya sampai tanya sama abang saya, karena abang saya juga dokter, bedah torak, saya tanya langsung. Karena banyak pertanyaan ini Pak.
Apakah salah kami mencabut alat-alat yang ada di ruang ICU? Kalau kondisi pasien sudah, ya sudah sebenarnya udah murni karena alat aja dia hidup. Nah, kita tanya sama dokter. Kalau dokter mengatakan, lepas aja lah Pak. Nah, ikuti dokter. Dilepas, kemudian dia langsung meninggal, itulah takdir dia. Kalau takdir dia bukan meninggal, dilepas pun dia nggak akan meninggal. Begitu nilai tauhidnya begitu. Dia tetap sebenarnya, kita tanya sama dokter, tetap. Ya. Cuman tadi ada penyakit-penyakit yang ringan, yang seorang tidak wajib dia untuk berobat. Justru kalau penyakit berat, dia wajib untuk berobat. Karena akan mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ya tidak semua ya, tapi orang-orang yang saya kenal, ya, sebagian mereka memiliki pemahaman Ikhwanul Muslimin, memang hobinya suka meruqyah. Hobinya itu memang, walaupun tidak semua. Ya. Tetapi ritual-ritual yang seperti ini, kita kembali kepada asalnya, dia tidak ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara berjamaah. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.